Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dia Lestari dari S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan suction, yaitu yang bertujuan untuk membebaskan jalan nafas, lalu untuk mengeluarkan sekret atau lendir, lalu yang ketiga untuk mencegah infeksi karena cairan yang menumpuk. Sebelum itu kita kaji dulu apa suara yang tidak normalnya, lalu kita persiapan, mulai dari persiapan lingkungan, persiapan pasien, dan persiapan alat. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Apa benar ini dengan Ibu dari Ananda N? Ya, betul. Baik ya Bu, perkenalkan, nama saya Pak Nadila. Di sini saya yang bertugas shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan suction pada anak Ibu yang bertujuan untuk melancarkan saluran pernafasan, mengambil sekutum pada saluran pernafasannya. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit, tempat dari sini saja. Apakah Ibu mengizinkan? Ya, selesai. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Untuk alat-alatnya kita siapkan. Pertama ada stetoskop, lalu ada 2 buah perlak dan ada handuk, lalu ada gel, setelah itu ada 2 buah kom untuk NaCl dan untuk desinfektan, lalu ada arloji, setelah itu ada bak instrumen yang berisi selang kateter suction, dan yang terakhir ada bengkok, lalu ada juga mesin suction. Setelah mencuci tangan, kita memakai handskun. Setelah itu jangan lupa kita jaga privasi klien dengan menutup sampiran. Setelah menutup sampiran, kita pertama-tama pasang perlak terlebih dahulu di bawah kepala bayi dan di bawah dagu. Ini sih Adek. Setelah itu kita siapkan mesin suction, kita nyalakan, lalu kita sambungkan pada kateter suctionnya. Sebelum itu kita cek dulu apakah selang suction ini berfungsi dengan baik atau tidak. Dengan cara kita siapkan pemberisi NaCl atau air, kita celupkan, kita tutup bagian selangnya. Apakah dia menghisap atau tidak? Jika menghisap berarti dia berfungsi dengan baik. Lalu jika terbuka dia tidak menghisap. Setelah itu kita olesi gel pada bagian ujung selang. Sebelum kita memasukkan selangnya, kita atur dulu tekanan daya hisap pada mesinnya. Lalu kita masukkan secara perlahan pada mulut sampai ke kerongkongan. Kita masukkan selama 3-5 detik. Jangan melebihi 5 detik karena ditakutkan bayi mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Kita lepas secara perlahan dan gerakan memutar. Lalu kita bersihkan menggunakan NaCl. Lalu kita ulangi sebanyak 3 kali atau sebanyak 3 menit. Kita ulangi lagi selama 3-5 detik. Lalu kita lepaskan dengan gerakan memutar.
Setelah selesai, kita matikan alatnya. Lalu kita bersihkan selangnya dalam desinfektan. Setelah itu kita cabut. Setelah itu kita rapikan pasien. Ini sih Adek. Setelah kita melakukan tindakan suction, kita kaji atau evaluasi status pernafasan pasien. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Kita letakkan stetoskop pada bagian dada. Kita dengarkan apakah suaranya masih tersumbat dengan lendir atau sudah mencapai suara normal. Normal pernafasan pada bayi atau respirasi yaitu 30-60 kali per menit. Lalu kita rapikan kembali pasien. Kita rapikan alat. Setelah itu kita lakukan terminasi pada orang tua pasien. Baik Ibu, tindakan pengambilan sputumnya atau tindakan suctionnya sudah selesai dilakukan dan respon anak Ibu juga baik. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup. Kalau begitu, jika Ibu ada pertanyaan lagi, silahkan pencet tombol di atas bed Ibu ya Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, makasih sus. Ya. Setelah kita melakukan tindakan kepada pasien, jangan lupa kita cuci tangan dan lakukan dokumentasi terhadap status pasien.